Apa itu 6M? Apa manfaat dari 6M? Apa saja sih komponen di dalam 6M? Oke, untuk membahas 3 pertanyaan yang sudah kalian kerjakan tadi, sekarang kita akan lihat materinya. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya dalam proses produksi. Ya, pertanyaan yang pertama tadi. Apa itu 6M? 6M, apa sih? 6M itu adalah, sebenarnya 6M itu adalah sumber daya. Semua sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah proses, di dalam membangun sebuah usaha. Terus 6M, kok cuman gitu? Iya, memang cuman gitu. Jadi 6M ini adalah semua sumber daya yang dibutuhkan yang dikategorikan menjadi 6 kategori atau 6 komponen. Nah, apa saja yang ada di dalam 6M? Nah, 6M ini ada man, money, material, machine, method, market. Ya, dari 6 sumber daya yang dimiliki inilah yang akan memaksimalkan sebuah proses membangun sebuah usaha gitu ya. Jadi apa manfaat tadi pertanyaan yang kedua, apa manfaat 6M? Untuk memaksimalkan proses pembangunan sebuah usaha. Nah, usaha di sini terserah usaha apapun. Bisa digunakan prinsip ini ya. Mau usaha kerajinan, mau usaha budidaya, mau usaha pengolahan atau rekayasa gitu ya. Di dalam prakarya ada 4 ranah itu, yang mana yang bisa dipakai 6M-nya semuanya ya. Oke, kita akan bahas satu-satu dimulai dari man. Man di sini manusia lebih merujuk kepada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah hal yang terpenting dari sebuah usaha. Ketika sebuah usaha berjalan tanpa sumber daya manusia, maka usaha tersebut tidak akan pernah berjalan gitu ya. Ketika sebuah usaha mau dimulai tanpa adanya sumber daya manusia, maka usaha itu tidak akan pernah berjalan gitu. Nah, untuk man sendiri atau sumber daya manusia sendiri di sini merujuk kepada tenaga kerja, baik itu tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja yang biasa. Nah, di sini jadi semua yang terkait di dalam sebuah usaha yang punya support terhadap usaha tersebut, yang bisa yang punya andil dalam membangun usaha tersebut, bekerja di situ, maka ini masuk ke dalam kategori sumber daya manusia yang dibutuhkan atau man. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada uang, money. Yes, baby, all about money. Untuk membangun sebuah usaha pasti semua orang, semua pengusaha pasti butuh uang. Tapi di sini uang yang dimaksud uang yang mana? Kalau kita bedah lebih jauh sebuah usaha kan banyak tuh uang di situ. Beda-beda sumbernya, beda-beda peruntukannya, semuanya. Jadi di sini uang di sini atau money di sini tidak hanya uang yang mungkin ketika lihat kata uang atau money atau lihat gambar rupiah di belakang ini, maka yang akan ada di dalam pikiran kalian itu pasti merujuk ke modal. Nah, ternyata di sini bukan cuma modal saja, semuanya termasuk dengan target yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Kalau saya ngomong perusahaan, jangan mikir perusahaan yang terlalu besar ya. Mang Udin juga perusahaan gitu. Oke, jadi di sini mulai dari untuk membayar tenaga kerja, untuk membeli alat bahan, sampai dengan eh, berapa hasil yang harus saya capai dari usaha saya itu semuanya dikategorikan ke dalam sumber daya uang, gitu ya. Lalu yang berikutnya material, fisik.
Sebenarnya kalau dibilang fisik sih mungkin akan rancu gitu ya. Material ini sebenarnya berkaitan dengan bahan mentah atau bahan baku yang diolah gitu. Jadi bahan bakunya harus ada ya. Bahan baku yang diolah harus ada. Kalau enggak ya gimana usahanya berjalan. Oke. Lalu yang berikutnya ada mesin atau di sini lebih mengarah ke teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproses bahan baku menjadi produk apa? Apakah teknologi yang canggih sekali ataukah teknologi yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Semuanya masuk ke dalam sumber daya mesin atau teknologi. Maksudnya kategorinya gitu ya. Terus yang berikutnya ada metode atau metode. Ini berkaitan dengan pengaturan kinerja usaha. Jadi mulai dari administrasinya, terus proses produksinya, proses pengemasannya, apakah sudah menggunakan metode yang baik, apakah metodenya sudah efisien, apakah penggunaan metodenya sudah tepat, kira-kira seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi dengan market atau pasar. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas 10, setiap kali di pelajaran prakarya ketika saya bilang pasar, maka jangan langsung membayangkan pasar kembar, pasar andir, pasar burung, entah pasar apalah itu yang lainnya. Di sini pasar yang dimaksud ini tidak cuma pasar dalam bentuk fisik, tapi pengertian pasar di sini juga merujuk kepada calon konsumen atau kumpulan calon konsumen yang nanti kita kategorikan masing-masing gitu ya, itu nanti di materi selanjutnya. Nah, jadi dari keenam sumber daya ini hubungannya gimana? Oke, hubungannya adalah saya kembalikan lagi ke awal biar cepet. Oke, jadi hubungannya ini yang pertama ketika membangun sebuah usaha kita butuh keahlian atau kita butuh orang yang ahli, tenaga yang ahli. Kalau sudah punya tenaga ahli, maka tenaga pendukung yang lain juga harus ada. Kita sudah punya keahlian, kita butuh uang, dan kita butuh target. Sudah ada uang, sudah ada keahlian, kita butuh apa yang harus diolah. Bahan apa yang harus kita olah. Sudah ada tenaga ahli, sudah punya uang, sudah tahu apa yang harus diolah, bagaimana cara mengolahnya, apakah menggunakan teknologi yang canggih, apakah menggunakan teknologi yang sederhana, menggunakan mesin yang biasa, atau menggunakan mesin yang skalanya besar. Oh, sudah punya mesin yang sesuai. Oke. Kalau sudah punya mesin yang sesuai, apakah metode untuk produksi, untuk manajemennya sudah baikkah? Kalau belum, maka harus perbaiki metodenya, disesuaikan dengan targetnya. Kalau kita sudah punya yang lain semuanya di situ, mulai dari man, money, material, machine, sampai dengan method, artinya di sini kita sudah bisa lakukan proses produksi. Ya, kalau sudah melakukan proses produksi, artinya kita sudah punya produk. Kalau sudah punya produk, sudah dihitung segala macam yang berkaitan dengan harga jual, maka kita butuh pasar. Ini adalah hal yang paling penting. Selain kelima hal tadi, ya. Ini hal eksternal yang paling penting. Kita butuh pasar. Kita punya produk, kita tidak punya pasar, rugi. Jadi di sini kita butuh pasar, maka silahkan melakukan mencari pasar yang sesuai dengan segmentasi. Materi segmentasi nanti kita bahas di pertemuan yang lebih lanjut. Oke, kira-kira itu hubungannya untuk jawaban dari 3 pertanyaan yang tadi silahkan kalian simpulkan sendiri. Oke, untuk materi kali ini akan ada tugas lagi. Kalian akan melakukan analisis terhadap sebuah usaha.
Kalian hanya perlu mengkategorikan si usaha ini kira-kira main-nya yang seperti apa, money-nya kira-kira dibutuhkan untuk apa dan berapa jumlahnya, material yang diolah apa saja, mesin atau teknologi yang digunakan seperti apa, metode usahanya seperti apa, dan marketnya itu ke siapa. Ya, saya kirimkan filenya lewat grup WhatsApp berupa apa namanya file Word. Silahkan langsung dikerjakan di situ, lalu nanti dikirimkan ke GCR di folder yang pertama tadi. Jadi folder itu isinya ada 2 tugas. Oke, kalau sudah cukup paham, silahkan langsung dikerjakan. Kalau belum paham, boleh bertanya via grup WhatsApp. Thank you.